banyak orang yang mengata-ngatain Martinelli kan. Kemarin akhirnya dicoba Reiss Nelson, Trossard juga pernah dicoba. Artinya nggak segampang itu kan coach mencetak gol. Peluang bisa, tapi decisive itu nggak segampang itu. Ternyata Saka pun juga nggak bisa melakukan hal itu juga kan. Arsenal itu berapa tahun terakhir nggak punya benar-benar goal getter. Mau itu Lacazette, mau itu namanya Auba. Karena mereka nggak spend buat itu. Lu tau lah bahwa real striker itu mahal. Levelnya Harry Kane, levelnya Mbappe, levelnya Osimhen, Vlahovic dan lain. Kalau gue suruh milih Vlahovic atau Osimhen, gue mending Osimhen. Cuma harganya kan beda 50-60 juta. Jadi nggak realistis juga. Yang lebih realistis Vlahovic karena Juve juga butuh duit, ya kan? Nah, masalahnya satu, mereka nggak beli striker yang benar-benar berkualitas. Kedua, pemain-pemain yang dibeli ya levelnya yang mediocre. Ya sekarang Trossard harga berapa? 20. Ya masih oke lah. What do we expect dengan 20? Havertz ini kan overpriced. Ya kan, dalam arti tidak deliver. Timber harusnya deliver. Dan di pertandingan awal bagus. Ya, si siapa? Gapsus sama Zinchenko dibeli dari City karena dia pernah bekerja sama mereka. Bukan goal getter juga. Zinchenko akhir-akhir ini lebih banyak salah passingnya daripada yang maju. Bagus sih, tapi ya, padahal ini pemain visinya bagus. Cuman kalau lu nggak bisa passing ya susah juga kan. Gapsus skillnya jauh lebih bagus, makanya kalau lu beli seorang striker, contoh Vlahovic, Gapsus lu bisa geser ke kiri. Sekarang selalu main Gapsus, Martinelli, Saka berkali-kali. Pada saat mereka main jelek pun selalu dimainin. Kenapa? Iya, pelapisnya jelek. Nah, yang salah siapa? Ya pelatih. Ya dong. Dia sama pemain sama Dirtek. Sama pemain yang nggak bisa step up sih. Iya, lebih ke situ sih. Nggak ada pemain yang bisa step up. Tapi kalau lu bilang nggak ada salah Van Dijk gitu, Arsenal juga kehilangan Zinchenko, Partey, Tomiyasu yang harusnya juga jadi reguler, oke? Ditambah Martinelli dicadangin. Jadi juga pincang juga. Ya memang berarti kan permasalahan Arsenal adalah ketika orang mungkin mikirnya dengan skuad tahun lalu ditambahin beberapa additional, ini udah otomatis matematikanya mereka akan lebih baik. Nyata enggak, justru ketika ditambahin beberapa pemain yang bagus, justru pemain yang tahun lalu perform, Saka, Martinelli justru nggak perform juga kan. Ini menjadi masalah dan ditambah dipakai kalau dari converse mereka, converse Arsenal kemarin kelihatan Arteta tidak akan membeli striker baru. Dan ini terakhir pertanyaan gua coach, ketika memang tadi lu mungkin masih percaya dan juga berharap mungkin ini nggak akan gembar-gembor karena mereka untuk nego harga nggak mahal. Tapi kalau ketika sampai akhir Januari nggak dapat striker, artinya selesai menurut lo peluang Arsenal. Apa yang gue bilang berapa bulan yang lalu, lu tanpa striker you are going nowhere dengan Arteta. Satu. Kedua, kalau lu kan ada dua opsi. Satu, lu beli striker yang berkelas, bukan striker abal-abal, asal striker kayak kecuali dia kayak Højlund atau Weghorst gitu, ngerti nggak? Yang benar-benar sudah proven lah, ya kan. Kalau ini tidak dibeli, opsi terakhir yaitu lu hanya berharap bahwa Martinelli, Odegaard sama Saka bisa cetak gol lagi. You don't have any choice. Karena pelapisnya di bench pun juga jelek. Nketiah. Iya kan? Balogun dibuang sayangnya kemarin juga ya. Lu buang Balogun mempertahankan Nketiah. Are you stupid or stupid? Dan ini kan artinya di satu sisi kan mungkin kalau lu tahun lalu mungkin lu akan senang gitu karena keluar dari FA Cup makin sedikit dari sisi kebugarannya dan juga dari sisi turnamen ya kan, dengan lo bisa fokus ke Liga dan sama juga UCL. Seberapa yakin lo sekarang dengan gak ada striker Liga dan juga UCL? Ya gak yakin juga. Gak yakin juga dengan gak ada striker kan? Tapi itu kan udah berkali-kali gue bilang. Tapi kan mereka sebetulnya itu susah menunjukkan bahwa mereka bisa di awal musim kan. Di awal musim mereka bagus. Betul. Nah, kembali lagi kenapa tidak konsisten? Murni karena kualitas. Wong pemain Liverpool dengan Alisson, Van Dijk dan Salah yang hampir selalu konsisten. Tahun lalu rank 5 kok. Apalagi sekarang tim yang benar-benar tidak selevel 3 pemain yang dimiliki oleh Liverpool. Kan di bawah itu. Mau Raya atau Ramsdale, Saka dan Saliba lah. Kan bukan levelnya Alisson, Van Dijk sama Salah. Itu pun mereka bisa menurun. Jadi itulah kenapa City 6 tahun terakhir 5 tahun juara, karena benchnya bagus. Dan semua bisa step up. Dan semua bisa step up. Di atas kertas kan bagus, tapi
bisa step up nggak? Itu kan jadi masalah kan. Pemain Iya. bagus pun belum tentu bisa step up, tapi ya City Bisa. siapa aja yang dimasukin bisa step Bisa, up. Dan pelatihnya betul. bisa Iya. motivasi Iya. itu Nah, masalahnya. itu yang kan. masalahnya gue lebih ke psychological sih. Iya. Apa yang dialami Arsenal musim ini karena di awal sudah kebukti mereka bisa, sempat ada di peringkat 1 juga, sempat memunculkan apa yang mereka munculkan di musim kemarin dalam artian bisa ngejar ketika ketinggalan mereka bisa ngejar lagi, Iya. tapi sekarang ketika mereka kebobolan kok susah gitu ncetak gol. Ketika unggul pun kok bisa kebobolan Kebobolan lagi, lagi, iya. di comeback. Itu yang jadi masalah, lebih ke psikologi sih. Keputusan-keputusan pemain untuk ngelakuin apa di saat pertandingan itu beda banget, kelihatan kepercayaan dirinya tuh nggak seyakin gue bisa penetrate nggak ya, nggak balik lagi ke tengah, yang kayak gitu-gitu tuh yang gue lihat dari Arsenal Ya belakangan. emang psikologis ya karena kualitas pemainnya so-so. Ya, ya. Ini yang menentukan akhirnya Arsenal bisa menjadi juara apa enggak, karena pemain-pemain ini justru ternyata level kualitasnya belum sampai selevel itu untuk bisa menjadi juara, karena lagi-lagi lawannya adalah Liverpool yang juga punya mental kuat juga di sekarang skuadnya, dan gue juga selalu masih bilang City secara mentalitas udah jadi semua, dan pelatihnya next level lah dibandingin dua pelatih sekarang yang memang nggak disupport sama manajemen dan juga kualitas main yang cukup. Ya kan? Yes, dan ini luar biasa loh, hari ini banyak banget yang nyawer. Ini ada lagi yang nyawer dari Bill Rp50.000. Wah, Ini biasanya datangnya kalau habis makan. Iya, Bill dong gitu ya. Selamat malam, adakah kemungkinan Arteta dipecat jika Temennya Bon musim dong. iya Bon. Bon. Adakah kemungkinan Arteta dipecat jika musim ini gagal mendapatkan silverware di musim ini? Nggak bakalan. Enggak lah. Enggak lah. Kan udah ada ya. Kan udah silver. Kroenke itu nggak peduli dengan Kroenke itu 11-12 sama Glazer, nggak ngerti bola dan nggak peduli sama bola. Yang mereka peduli hanya duit. Jadi selama lu masuk Champions League is enough untuk mereka. Nggak perlu invest terlalu banyak. That's the fakta problem dengan pemilik Amerika kayak begitu. Jadi kalau dipecat nggak bakalan. Oke, selanjutnya dari Gunawan Rp200.000. Gundul tapi menawan nih. Masih orangnya Cepet banget. gundul. Mungkin Arsenal lagi sial, begitu banyak peluang tapi nggak bisa bilang Liverpool hoki juga. Ini mungkin perbedaan manajer antara Klopp dan Arteta. Ya kalau itu jelas. Iya. Kalau Klopp 2 level di atas Arteta itu jelas. Tapi kalau lu bilang own goal bukan lag ya nggak tahu apa lagi tuh. Game Ya. changer sih. Maksudnya ya itu ya perubahan-perubahan kebukti berapa kali Klopp tuh di musim ini ngebuktiin itu kan. Oh iya kalau itu gue setuju. 9 pemain lawan Newcastle ternyata bisa comeback Iya. dengan Iya. 2 gol dengan Pelatihnya perubahan membedakan pemain. secara ya. mental juga itu beda. yang beda. Pelatih itu emang penting. Makanya gue bilang pelatih terbaik di dunia ini cuma ada 2, Pep sama Klopp. Aman Sloti lah kalau gua 3. Enggak, untuk gue enggak.